Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. Dalam sidang lanjutan ini, kuasa hukum terdakwa hadirkan 1 saksi dan 2 ahli untuk meringankan Hasto. Terima kasih. Dalam sidang hari ini, tim penasihat hukum Hasto Kristianto menghadirkan seorang saksi meringankan, yaitu Cecep Hidayat yang diketahui merupakan rekan Hasto saat menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan. Dalam keterangannya, Cecep menyampaikan sejumlah hal terkait dengan karakter, rekam jejak, dan latar belakang akademik Hasto selama berada di lingkungan kampus. Sebelumnya, sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto digelar pada hari Kamis dan 1 ahli dihadirkan yakni Marwar Siahaan. Saksi ahli Marwar Siahaan yang merupakan ex-hakim Mahkamah Konstitusi dan ahli hukum tata negara dihadirkan oleh terdakwa. Hasto didakwa atas dugaan perintangan penyidikan terkait dengan penanganan kasus Harun Masiku dan didakwa menyuap mantan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Hasto meminta proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi dan tidak melanggar due process of law. Kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, juga mengatakan Marwar dihadirkan untuk jelaskan tafsir undang-undang dan putusan perkara nomor 18 dan nomor 28 yang sudah inkrah 5 tahun lalu dan pasal 21 terkait dengan obstruction of justice, rumusan delik dalam undang-undang. Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi sesuai dengan ketentuan di KUHAP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Marwar Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak boleh melanggar due process of law, dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Bahkan tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam sistem hukum kita. Dan juga kejelasan tentang pasal 21 obstruction of justice yang ternyata kita juga sudah menyatukan diri di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang sudah kita ratifikasi terhadap ketentuan dari UNCIC. Dan untuk selanjutnya kepada penasihat hukum kami yang jauh lebih kompeten kami persilahkan. Yang jelas ini memberikan suatu terang untuk mendapatkan keadilan yang baik. Terima kasih, silakan. Ya, bagi seluruh pihak untuk tidak menambah atau mengurangi rumusan delik yang ada di undang-undang. Karena yang boleh untuk menambah, mengurangi atau mengkoreksi rumusan delik di undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi penasihat hukum, penuntut umum, hakim atau siapapun itu tidak boleh menambah atau mengurangi rumusan undang-undang. Karena itulah tadi kami konfirmasi dan tegas sekali pasal 21 yang mengatur tentang obstruction of justice tidak boleh dan tidak bisa diperluas diterapkan pada tahap penyelidikan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia dari Iran. Evakuasi ini dilakukan menyusul eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas.
Evakuasi WNI di Iran dilakukan setelah pemerintah meningkatkan level kesiagaan dari level 2 menjadi siaga 1. WNI terjebak karena ditutupnya wilayah udara di Israel dan Iran. Saat ini ada 386 WNI yang berada di Iran dan 194 WNI berada di Israel. Sementara 52 peziarah dan jemaah haji asal Indonesia yang juga terjebak konflik telah mendapatkan pendampingan dari KBRI Aman Yordania dan KBRI Teheran Iran. Pemerintah berupaya mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia menyusul eskalasi perang Iran-Israel yang semakin memanas. Menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia akibat diserang KKB pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yugu Moa, Kabupaten Puncak, Papua. Selain itu, serangan juga membuat 4 orang terluka. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens turun langsung untuk memastikan kondisi para korban. Berdasarkan keterangan saksi, aksi penyerangan dipicu motif pribadi di mana pimpinan KKB Kalenak Murib marah setelah mengetahui istri ketiganya berselingkuh. KKB yang berjumlah 23 orang masuk ke perkampungan Lambera pada Selasa lalu hingga membuat warga ketakutan dan melarikan diri. Bahkan hingga saat ini Satgas masih melakukan patroli dan berkoordinasi dengan pemerintah distrik Yugu Moa untuk mengamankan warga ke distrik terdekat.